Hai friend, welcome back to my channel. Tentunya di channel Ana Uma Kapa. Yeay. Kali ini akan sangat menginspirasi kamu semua dan akan banyak hal yang akan kita sharingkan. Namun sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan boleh share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke videonya. Di layar Zoom aku sudah ada tadi perempuan yang aku sebutin. Kebetulan ini juga aku kenal dan kemarin aku juga ikut webinarnya. Biasanya aku panggil dengan Kak Vida. Hai Kak Vida. Halo. Thank you banget Kak Vida udah join di Zoom ini, udah hadir di YouTube aku. Thank you banget Kak Vida. Wah, aku yang thank you udah diundang dong. Senang banget. Iya Kak Vida. Kalau mungkin teman-teman belum ada yang tahu Kak Vida, mungkin aku akan perkenalkan singkat sedikit. Kak Vida ini nama lengkapnya Yasinta Fidanita, dan sekarang Kak Vida ini lagi fokus ke emotional healing coach. Kalau kita lihat ke belakang sebentar, Kak Vida ini lulus dari Oklahoma City ya, University. Terus beliau juga pernah bekerja sebagai asisten manajer sales di Singapura kalau nggak salah ya selama 3 tahun, dan banyak juga aktif di public speaker, terus trainer, terus juga pernah jadi guru bahasa Inggris juga ya Kak Vida ya. Iya, betul. Iya, dan ini menarik kenapa aku ngundang Kak Vida. Aku kemarin ikut sesi webinar Kak Vida ya, waktu itu tentang sampah mental, dan aku sendiri merasakan manfaatnya, perubahannya. Ternyata kita juga harus mampu membuang sampah mental itu dari dalam diri kita sendiri. Kita harus belajar seperti itu, dan aku ngerasa ini satu hal yang harus di-share ke subscriber aku, ke siapapun teman-teman yang menurut aku perlu tahu gitu. Sehingga aku kemarin kontak Kak Vida yuk join yuk di YouTube aku kayak gitu. Dan akhirnya Kak Vida arrange waktu, ternyata oke, ternyata bisa, dan hari ini Kak Vida ada di sini. Thank you so much Kak Vida. Yeay, thank you juga Kana sudah mengundang aku. Iya, kalau kalian penasaran hari ini kita bahas apa saja, mungkin kalian pernah dengar tentang teknik energi clearing. Ternyata Kak Vida ini dari umur 16 tahun loh sudah mulai menggali-gali apa sih teknik energi clearing. Bahkan aku juga pernah lihat profil Kak Vida ini, ya dia pernah menyembuhkan temannya ya waktu di umur 17 tahun. Waktu itu temannya fobia kalau nggak salah gitu ya Kak Vida ya. Betul, betul. Seiring perjalanan karir Kak Vida, akhirnya di tahun 2020 kemarin, Kak Vida ini menemukan satu titik bahwa iya, yang tadinya Kak Vida praktekkan sendiri ya, membantu diri sendiri untuk self-healing, ya akhirnya merasa powerful, sehingga akhirnya Kak Vida memutuskan untuk secara profesional mendalami dunia ini. Nah, mungkin teman-teman tuh belum tahu sih Kak Vida ini, kita langsung aja ya ke sesi tanya jawabnya, boleh nggak? Ya, oke, boleh banget. Kak Vida, mungkin bisa ngejelasin ke aku ataupun teman-teman di rumah juga, kira-kira emotional healing coach itu apa sih? Maksudnya itu bergerak di bidang apa? Tugasnya ngapain, Kak? Oke, jadi emotional healing coach itu sebenarnya mungkin sekarang lagi banyak tren ya. Trennya istilahnya adalah life coach. Nah, jadi pertama-tama mungkin untuk menjawab ini aku kasih tahu dulu emotional healing coach itu apa bedanya dengan yang sudah lebih terkenal seperti misalnya psikiater, psikolog, konselor gitu. Nah, jadi yang aku kerjakan ini aku bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater juga, bukan seorang terapis, dan juga bukan seorang healer ya, karena kita punya background yang berbeda. Nah, jadi kenapa aku menyebut diri aku emotional healing coach? Karena seorang coach itu kan seorang pelatih, di mana yang aku lakukan adalah aku melatih atau membimbing klien-klien aku untuk mereka melakukan self-healing untuk diri mereka sendiri. Jadi aku membimbing mereka supaya mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Jadi bukan aku yang menyembuhkan mereka, dan bukan aku juga yang kasih tahu apa nih yang seharusnya mereka sembuhkan gitu. Tapi aku hanya melatih atau membimbing ya, mengguide mereka, karena sebenarnya tubuh mereka itu bisa untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Dalam hal ini secara emosional ya. Jadi sama seperti kalau pelatih sepak bola gitu ya, karena jadi bukan si pelatihnya yang
memainkan bolanya gitu. Si pelatihnya hanya melatih dan membimbing para pemain sepak bolanya itu untuk mereka bisa bermain bola dengan baik. Jadi kira-kira seperti itu Kak Ana yang aku lakukan. Oke, berarti kayak sama kayak musisi juga ya, belum tentu semua musisi itu suaranya bagus, tapi dia tahu bagaimana memakai teknik yang baik, kayak gitu ya? Iya, betul, betul. Jadi kalau di musik, mungkin aku lebih tepatnya seperti seorang konduktornya yang di depan ya. Ya, jadi bukan aku yang mainkan musiknya gitu. Oke, iya. Soalnya aku sebenarnya juga kenal Kak dulu. Ada sesuatu yang akhirnya aku kenal Kak ya. Waktu itu beda backgroundnya gitu kan. Terus tiba-tiba ya, tapi waktu itu auranya udah keluar ya Kak ya. Dari dulu selalu membantu walaupun dengan cara yang lain kayak gitu. Oke, emotional healing coach seperti itu. Kak, bisa ceritain singkat Kak, atau mau panjang juga nggak apa-apa sih, kenapa akhirnya tertarik ke dunia healing coach? Karena maksud aku, apa motivasi terbesar Kak Vida dalam menekuni bidang ini? Kayak gitu, karena kan sebenarnya background kuliah, background bekerja sebelumnya tuh aku bisa bilang agak beda gitu kan. Apa Betul. yang sangat titik pusatnya sehingga akhirnya mendorong Kak Vida untuk mengatakan iya, saya akan masuk ke bidang ini. Betul. Jadi sebenarnya apa yang mendasari ya Kak Ana, ini banyak dari pengalaman pribadi sih. Karena dari sejak aku kecil, dari sejak aku muda gitu, aku adalah tipe anak yang sensitif banget, yang peka banget gitu. Jadi kalau ada perasaan sedih atau misalnya aku dikatain sama orang, dikatain negatif, mungkin untuk anak-anak pada umumnya beberapa hari aja, oke mereka udah lupa. Nah kalau aku tuh bisa bertahun-tahun, aku ingat terus dan akhirnya itu sangat-sangat berpengaruh ke dalamnya aku lah, ke kebahagiaan aku, ke self esteem aku, gimana cara aku memandang diri sendiri gitu. Nah jadi dari sini aku banyak mencari gimana sih caranya untuk orang itu bisa benar-benar merasa happy ya, karena jujur aja kebanyakan dalam hidup aku dulu ya, dari aku muda bahkan sampai beberapa tahun yang lalu, dari dalam diri aku merasa aku nggak benar-benar genuinely happy gitu loh. Dari luarnya aja, kalau orang kenal aku banyak yang bilang, wah aku orangnya selalu senyum, selalu positif, tapi sebenarnya di dalam hati kadang aku nggak merasa benar-benar se-happy itu gitu. Akhirnya dari situlah aku mulai mencari, dan sebenarnya pertama kali aku mencari itu untuk diri aku sendiri, untuk aku meng-heal diri aku sendiri. Jadi luka batin apa sih yang sebenarnya masih ada dalam diri aku gitu. Gimana cara aku mandang diriku sendiri, belief-belief apa yang sebenarnya bukannya mendukung aku untuk mencapai kebahagiaan, tapi justru menghambat aku untuk benar-benar merasakan kebahagiaan itu. Jadi awalnya dari situ, terus ternyata terutama sejak aku mengenal teknik energy clearing ini ya, aku merasa, wah ini tekniknya simple banget dan ini powerful banget untuk diterapkan ke diri aku, dan aku pengen lebih banyak orang bisa menerapkan teknik ini ke diri mereka sendiri gitu. Jadi dari situlah, karena ini membantu aku, akhirnya aku terpanggil untuk aku men-sharingkan ini supaya aku bisa membantu lebih banyak orang lagi. Gitu sih, Kak. Oke, aku kenal Kak Vida tuh kalau nggak salah belum 2 tahun ya, taruhlah 2 tahun. Setahu aku Kak Vida orangnya happy-happy aja. Memang sudah lama atau gimana tuh Kak? Aku soalnya tahu Kak Vida happy kok, aku nggak pernah. Sampai aku tuh pernah kayak bertanya, adalah satu orang yang pernah aku tanyain, oh, Vida tuh pernah nggak sih dia punya masalah? Kayak gitu, aku pernah bertanya kayak gitu sih. Kalau 2 tahun ya, 2 tahun itu aku sudah menemukan teknik ini sih. Oke. Aku sudah menemukan teknik ini sebenarnya dari waktu aku di Singapura, itu berarti tahun 2016-an. Nah, jadi orang-orang yang mengenal aku mungkin sebelum 2016 lebih bisa melihat aku itu dulu gampang banget marah, sering mengeluh, sering ngomongin hal-hal yang negatif gitu kan. Tapi ya karena di dalam aku masih banyak sampah mental itu, Kak. Gitu. Sebenarnya kan apa yang keluar itu kan menggambarkan apa yang ada di dalam gitu ya, Kak. Iya. Gitu sih. Berarti bersyukur juga sih ya aku ketemunya pas 2019
akhir kalau nggak salah ya, atau 2020 awal, aku lupa juga. Oke. Iya, itu aku sudah ada di proses healing. Belum seutuhnya lah. Sampai sekarang pun aku juga nggak bilang aku sudah seutuhnya, tapi sudah jauh lebih baik daripada dulu sebelum aku secara konsisten meng-heal diri aku sendiri. Gitu sih. Oke, Kak Vida. Ada satu, kemarin aku ikut webinar Kak Vida, dan tadi yang Kak Vida jelasin intinya adalah secara singkat aku bisa menangkap bahwa kita ini harus bisa membahagiakan diri kita gitu ya. Sampah-sampahnya dikeluar, harus di-heal kayak gitu-gitu. Nah, ada satu pernyataan Kak Vida yang aku sering dengar, mungkin Kak Vida juga sering dengar ya. Ada orang yang sering bilang kebahagiaan itu kan kamu yang ciptakan, kita yang ciptakan. Ya, which is itu benar banget gitu. Tapi jarang orang yang mengatakan tekniknya untuk bahagia itu seperti apa. Makanya aku sering bilang kadang kalimat itu tuh hanya dikatakan agar kita tuh tenang. Ya nggak semua ya, tapi kadang orang mengatakan itu supaya kita tenang. Kadang pula kita pun yang mengatakan itu ke orang lain. Kamu kok yang menciptain kayak gitu. Tapi menurut aku pemahaman tekniknya bagaimana ya kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu sehingga kita pun nggak memberitahu ke teman kita. Nah, kemarin secara singkat Kak Vida juga ada bahas ini di webinar Kak Vida. Mungkin di sini Kak Vida bisa guide kita ya secara singkat bagaimana sih cara meraih kebahagiaan yang dimaksud. Ya mungkin supaya besok ada temanku yang ada sedikit bermasalah, aku bisa bilang, iya kebahagiaan itu kamu yang ciptakan, caranya gini loh, secara singkatnya gimana gitu. Oke, iya. Pertama-tama aku selalu bilang ke orang lain yang ingin bahagia gitu ya. Jadi salah satu proses healing aku kan juga aku meng-coach mereka. Nah, biasanya di sesi coaching aku selalu luruskan dulu nih kalau ada mindset yang mungkin kurang tepat tentang kebahagiaan. Jadi pertama-tama kebahagiaan itu bukan tujuan akhir ya karena. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita jadikan goal, tujuan akhir, dimana kalau kita sudah mencapai itu, wah kita akan selama-lamanya happily ever after, kayak cerita Cinderella gitu kan. By the way, ngomong-ngomong soal cerita Cinderella, ada yang menarik loh, karena jadi Cinderella itu ada lanjutannya, ada film keduanya juga, Cinderella kedua, di mana di film kedua itu si Cinderella ini diceritakan ternyata kehidupan di kerajaan itu tidak semudah dan tidak seindah itu gitu. Jadi menarik sih menurut aku ya. Anyway, nonton tuh yang iya, coba deh nonton yang kedua. Jadi ternyata kita kan ngebayangin wah udah masuk ke kerajaan dia happily ever after. Nah, ternyata tidak semudah itu gitu. Ya, tapi anyway kembali lagi kebahagiaan itu bukan suatu tujuan akhir. Kebahagiaan itu sama seperti kesehatan menurut aku. Itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan dan kita jaga setiap harinya. Jadi kesehatan, sekarang kita sehat gitu. Tapi bukan berarti 2 tahun dari sekarang kita akan selalu sehat kalau kita tidak setiap hari menjaga secara rutin gitu ya Kak. Nah sama halnya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu juga sesuatu yang bisa kita rasakan setiap harinya. Dan kebahagiaan itu sama seperti kesehatan, ada kalanya mungkin kita agak merasa, aduh lagi kurang happy, lagi kurang bahagia gitu. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang tepat, ya kita bisa kembali bahagia lagi. Dan itu sesuatu yang harus dijaga. Ya, kalau sekarang kita bahagia, kita tidak menjaga, bisa jadi suatu hari kita menjadi tidak bahagia gitu. Nah, kebahagiaan itu sama, menurut aku nggak ada rumusnya. Jadi bukan kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kamu punya uang sekian di tabungan, kamu pasti bahagia. Belum tentu. Kamu punya pasangan, kamu punya anak, kamu pasti bahagia. Belum tentu juga ya, Kana. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri, pengalaman saya mencari, dan termasuk saya mengobserv orang-orang di sekitar saya, gitu. Orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang seperti apa sih? Saya melihat orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang secara fisik, secara mental, dan secara spiritual, itu mereka balance. Ya, balance itu artinya secara fisik sehat, secara mental sehat, secara spiritual juga sehat. Karena ya pasti Kak Ana setuju ya, nggak ada gunanya fisik kita sehat, tapi secara mental kita terganggu, sering stres, sering sakit hati gitu. Nggak ada gunanya juga fisik dan mental kita sehat, tapi kita merasa nggak ada kedekatan dengan pencipta kita gitu ya Kak. Iya. Nah, karena aku bukan bergerak di bidang yang fisik ya, dan juga aku bukan orang yang bisa untuk
menyampaikan secara spiritual, secara agama. Jadi kan memang fokus aku ke mental. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Ana, aku fokus ke bagian mentalnya aja nih Kak, mental dan emosionalnya ya. Iya. Jadi gimana sih caranya untuk kita bisa merasakan kebahagiaan tersebut? Nah, jadi pertama-tama kita harus ngerti dulu emosi itu ada 2 tipe. Jadi emosi itu ada emosi yang menguntungkan kita atau kita sebut sebagai emosi positif, ada juga emosi yang merugikan kita atau kita sebut sebagai emosi negatif. Kan? Nah, sering-sering yang membuat orang tidak bahagia itu karena dia lebih sering merasakan emosi-emosi yang tidak menguntungkan bagi dia. Ya contoh, biasanya emosi yang tidak menguntungkan tuh marah, sakit hati, malu, merasa bersalah, apalagi ya biasanya dendam gitu. Ini kan emosi-emosi yang tidak menguntungkan kita, di badan kita pun terasanya nggak enak gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa merasakan kebahagiaan? Pertama-tama, kalau emosi negatif ini kita ibaratkan sebagai sampah, sebagai kotoran. Kalau kita pengen rumah kita bersih, ya pertama-tama sampah-sampah ini harus dibersihin dulu gitu. Di webinar aku kasih analogi itu gelas. Jadi kalau kita mau minum, kita mau menikmati minuman yang sangat enak, misalnya bubble tea atau Coca-Cola gitu ya. Tapi gelas kita kotor nih. Nah, pertama-tama gelasnya harus dibersihin dulu supaya kita bisa menikmati minuman tersebut. Karena kalau gelasnya kotor, akhirnya jadi tidak bisa dinikmati minuman seenak apapun itu. Nah, jadi inilah yang aku ajarkan, salah satunya di webinar aku mengajarkan teknik untuk bisa membersihkan sampah-sampah ini dulu. Karena kalau emosi yang negatif tadi, itu sudah lebih banyak yang rilis, akhirnya si emosi positif itu lebih bisa kita rasakan. Karena si emosi negatif ini kalau dia lebih banyak ya daripada emosi positif kita, akhirnya kita cenderung lebih banyak merasakan emosi negatif ini dan akhirnya si emosi positif termasuk rasa bahagia itu tertutup gitu karena balance ya. Ya. Oke, Kak Vida, jelas sih buat aku jelas. Oke, aku harus rilis terus, aku harus semacam apa ya, bukan bersemedi apa ya namanya. Ya, merilis pokoknya yang positif lebih banyak, mengalahkan yang negatif kayak gitu. Iya, clearing sih kalau bahasanya aku clearing ya. Mandilah karena kayak kita fisik kita dimandikan, ini kita mandikan mental kita gitu. Berarti sebenarnya emosi itu adalah bukan hal yang jelek ya? Enggak. Karena kan di umum di masyarakat kan, dia kan emosi kayak gitu. Emosi itu seakan-akan kayak marah gitu ya? Iya, enggak. Emosi itu perasaan. Sebenarnya semua perasaan tuh kita sebut emosi. Iya. Biasanya kalau di masyarakat emosi itu maksudnya marah gitu. Iya. Pemahamannya iya. Iya. Kak, ya tadi Kak Vida juga, thank you Kak Vida yang tadi cukup jelas. Di webinar Kak Vida itu Kak Vida juga jelasin tentang yang sakit fisik cepat sekali penanganannya. Kalau orang sakit mental dianggapnya seperti tidak lazim. Mungkin aku pengen tanya Kak, bagaimana penanganan aku? Contohnya aku punya teman yang stres banget. Bagaimana kasih tahu ke dia atau aku bilang ke dia ini perlu treatment agar kesehatan mentalnya itu bisa dirilis gitu. Caranya gimana? Aku kalau menurut pengalaman Kak Vida, aku harus ngomong gimana nih supaya bisa diterima, karena yang tadi kita ngomong di masyarakat itu stigma orang stres, orang bahkan sampai ke rumah sakit jiwa itu segala macam masih sesuatu yang belum masih labil lah kayak gitu. Kira-kira dan masih sensitif, ada beberapa kayak gitu. Aku harus ngomong gimana Kak supaya bisa diterima? Betul. Bukan hanya sesuatu yang sensitif, tapi sering-sering aku merasa dia tidak merasa ini sesuatu yang penting ya, karena kalau fisik orang lebih aware, oh iya penting nih untuk aku sehat secara fisik, tapi banyak orang merasa kayak gini doang, belum terlalu penting lah, ini nggak berefek, padahal itu sebenarnya berefek banget gitu ya, karena ya. Iya. Pertama-tama, memang setiap orang punya kesadaran dan pemahaman yang berbeda-beda ya tentang yang namanya kesehatan dan kebersihan mental ini. Karena kan itu tergantung dari selama ini gimana cara dia dididik untuk mengelola emosi. Ada orang yang dari keluarganya memang sudah dibiasakan untuk membicarakan emosinya. Ada orang yang tidak terbiasa seperti itu ya, Kak Ana. Dan juga
tergantung juga dari belief dan mindset yang selama ini mereka miliki tentang kesehatan mental, tentang kesehatan secara emosional gitu. Jadi memang nggak ada satu penjelasan atau satu cara yang pasti untuk bisa diomongin ke orang yang pasti itu bisa diterima. Menurut aku nggak ada sih. Itu harus disesuaikan dengan pemahaman dan kesadaran orang itu tersebut. Nah, tapi menurut aku cara yang paling ampuh untuk kita dalam tanda kutip menggerakkan seseorang ya, kalau kita pengen membantu dia, itu adalah dengan pengalaman kita sendiri, dengan kita sharing pengalaman kita sendiri gitu. Jadi misalnya Kak Ana nih, Kak Ana punya pengalaman sebelumnya punya emosi negatif apa misalnya. Wah, ternyata setelah Kak Ana melakukan healing, kemudian perubahannya seperti ini yang Kak Ana rasakan apa. Nah, biasanya itu cara yang paling powerful, Kak Ana. Nah, makanya aku pun merasakan gitu. Sebelumnya, jadi sebelum aku punya webinar ini, aku fokus ke one-on-one private session. Nah, tapi untuk aku membuat orang mau private session, itu bukan hal yang gampang. Ya, karena tadi ada orang yang malu atau merasa belum penting. Itulah akhirnya aku memutuskan untuk membuat webinar Start Your Journey to Emotional Detox ini. Karena kalau Kak Ana kemarin udah ikut webinar aku juga ya di awal, jadi aku menjelaskan dulu kenapa sih ini penting gitu, supaya orang yang sebelumnya belum terlalu aware, ya aku berharap dengan dengar webinar aku, jadi kesadaran mereka setidaknya lebih meningkat dan mereka lebih mengerti. Ya, jadi cara kedua setelah sharing pengalaman, menurut aku bisa langsung diajak aja untuk ikut webinar aku, Kak. Nanti biar penjelasannya aku yang jelasin di webinar aku. Iya, aku karena saking bukan takut ya, tapi sensitif dan aku takut cara ngomong salah, akhirnya udahlah ikut webinar Kak Vida aja gitu kemarin gitu. Iya. Memang itu tujuan aku membuat webinar ini, Kak, supaya orang, karena aku tahu banyak orang yang pengen membantu satu sama lain ya, tapi mereka nggak tahu caranya. Nah, memang itu harapan aku adalah jadi orang segampang itu tinggal, udah kamu ikut webinar ini aja gitu, Kak. Iya. Oke, Kak. Berarti baik pengalaman yang mungkin kita ceritakan yang bisa masuk ke dalam nalar dia gitu kan, logikanya. Ya. Oke, thank you Kak Vida. Kak Vida, ada lagi pertanyaannya nih. Ada beberapa lagi. Ada satu teori yang aku dulu pernah pelajari satu organisasi dulu, yaitu mereka sebutnya itu 6 topi berpikir atau cara menerima informasi. Ada satu metode yang the six thinking itu, Kak. Di situ tuh dia mengajarkan bahwa ada untuk menerima informasi dan ada untuk bertindak. Singkat cerita, kalau bertindak itu emosi negatif dan marah itu harus dipakai seperlunya. Teorinya mengatakan seperti itu. Sebenarnya panjang ya kalau penjelasan teorinya, tapi aku pikir Kak Vida pun udah tahu tentang itu. Aku pun kemarin awalnya itu bingung gitu, karena di webinar Kak Vida ngejelasin bahwa emosi itu harus rilis, kan harus keluar. Nangis boleh, bahkan kamu mau teriak, mau apa itu boleh, intinya kamu harus keluarin. Sedangkan di teori yang 6 topi ini dia bilang pakailah emosi topi hitam dan topi merah itu seperlunya. Bahkan pertama kamu apapun masalahmu, mau anakmu diapain, pokoknya sesakit apapun yang dilakukan ke kamu, itu kamu harus terima dulu dengan topi putih, kayak potret, kayak gitu, nggak boleh komen apa-apa, tumbuh kembangkan, sampai akhirnya baru topi hitam dan topi merah dimainkan. Sehingga ujung-ujungnya adalah kamu bertindak, ya topi merah itu kan marah, topi hitam itu negatif, itu seperlunya. Pendapat Kak Vida tentang ini gimana? Apakah ada yang perlu diluruskan atau ini beda konsep atau seperti apa, Kak? Oh enggak, itu sangat mendukung dari apa yang aku jelaskan. Jadi kondisi idealnya adalah kita yang harus bisa mengontrol emosi kita gitu kan, karena jadi ketika ada suatu kejadian nih, kita dihadapkan sama suatu kejadian atau suatu orang, betul, kita harus istilahnya, bahasa awamnya, kita harus punya pikiran yang jernih untuk kita tahu, wah kita harus bertindaknya seperti apa, gitu kan Kak. Nah, tapi sering-sering yang terjadi adalah emosi yang mengontrol tindakan kita. Jadi sering-sering
saking udah nggak tahannya, kita mengeluarkan kata-kata yang akhirnya kita nyesel gitu. Karena pernah ya melakukan sesuatu atau mengeluarkan kata-kata yang, aduh harusnya nggak kayak gitu, gitu kan. Ya, pernah. Ya. Nah, inilah akibat dari kalau secara rutin emosi kita tidak diekspresikan secara sehat. Ya, akibatnya karena tidak terekspresikan, dia terakumulasi di dalam, dan diakumulasi, namanya akumulasi ya, lama-lama suatu hari itu akan meledak, dan ketika itu meledak akhirnya emosinya mengontrol kita dan bukan kita lagi yang mengontrol emosi kita gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah marah itu boleh atau enggak sih? Nah, pertama-tama kita harus clear dulu definisi marah itu apa. Marah itu adalah salah satu dari perasaan yang kita rasakan. Marah itu sama dengan perasaan senang, perasaan kecewa, perasaan bangga, perasaan sedih, ya semua itu adalah ya perasaan yang muncul, dan perasaan ini semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan tertentu sebenarnya. Ya rasa sedih gitu, rasa sedih, rasa malu, rasa marah itu sebenarnya ada tujuannya kenapa kita diberikan emosi itu sama Tuhan. Nah, tapi sering-sering nih Kak, menurut aku orang sudah salah mengartikan perasaan dengan tindakan yang dilakukan akibat perasaan tersebut. Gitu. Jadi apakah kita boleh marah? Jawabannya kita boleh merasa marah. Toh kalau marah perasaan itu bukan kita yang mengontrol kok. Kalau kita boleh milih, kita nggak mau ngerasain marah seumur hidup kita gitu kan. Ya. Tapi ya itu bukan, perasaan itu sesuatu yang bukan kita pilih, yaitu ibarat suatu hasil akibat pemikiran kita gitu. Pemikiran kita akhirnya menimbulkan perasaan dalam diri kita. Nah, yang tidak boleh itu adalah tindakannya. Jadi ketika kita mengekspresikan kemarahan tersebut, ada dua pilihan. Kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh, biasa aku kalau marah, itu biasa aku menyendiri dulu, terus aku teriak ke bantal, Kak. Jadi bantal aku tutup, terus aku teriak gitu kan. Atau misalnya ada orang yang kalau marah, dia punya kayak apa sih itu namanya yang buat ditinju-tinju itu loh Kak. Akhirnya dia ninju-ninju ke situ daripada dia ninju orang gitu kan. Nah, itu kan tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengekspresikan perasaan tersebut dengan tindakan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, biasanya tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain ini secara tidak sengaja terekspresikan akibat emosi-emosi di masa lalu yang belum terekspresikan dengan sehat, gitu sih, Kak. Oke, ini menarik sih, Kak. Berarti perasaan marah itu boleh, karena desain Tuhan ngedesain kita ini udah begitu, gitu kan? Benar ya, Kak? Betul. Cuman ekspresi dari perasaan marah ini yang kita yang kontrol, benar ya? Betul, tindakannya. Ya, tindakannya kita yang mengontrol. Oke, kalau gitu mungkin Kak Vida boleh sebutin, atau ya ini semacam kasih masukan lah ke aku 5 hal atau 3 hal yang harus kita lakukan untuk mengekspresikan kemarahan kita. Tadi Kak Vida berteriak di bantal, ada yang tinju-tinju, ada listnya apa lagi gitu. Intinya apa aja ya, yang penting jangan merugikan gitu ya, nggak ada aturannya kan ya? Nggak ada aturannya, sesuai dengan nyamannya orang itu juga ya, dia merasa bisa terilisnya itu seperti apa gitu. Nangis, banyak orang yang kalau dia marah dia nangis justru, dan dengan dia nangis akhirnya dia merilis kemarahan tersebut. Ya nangis itu bukan cuma kalau sedih aja ya, kalau marah pun gitu kita juga bisa nangis. Nah itu oke, nangis justru yang paling sehat karena itu secara tubuh kita memang didesain untuk merilis hal itu. Ada orang yang merilis kemarahannya dengan olahraga, dengan dia lari, dengan dia melakukan suatu kegiatan fisik gitu. Jadi dia merilis kemarahan tersebut. Oh, ada orang juga yang nulis, Kak Dian. Jadi dia tulis gitu. Misalnya dia lagi marah sama orang, dia menulis apa sih kemarahan-kemarahan dia terhadap orang tersebut. Setelah itu kertasnya disobek atau dibakar. Oke. Itu juga ada yang seperti itu. Atau kalau misalnya, ya.
Berarti kalau contoh seandainya aku marah, aku kayaknya lebih puas kalau aku belanja sebanyak-banyaknya, itu merugikan diri aku gitu kan? Iya, itu merugikan. Ya, 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 ya. Ya kalau menurut Kak Dian itu merugikan ya. Bagi orang mungkin nggak merugikan kok, ya nggak apa-apa. Kan kembali lagi ke diri sendiri, apakah menurut dia itu merugikan diri sendiri atau enggak gitu. Oke, oke, oke. Berarti aku harus nyari apa yang harus aku lakukan ketika marah. Ya, oke, Kak. Aduh, iya, iya, keren sih, Kak. Oke, Kak, ada lagi nih. Untuk beberapa orang ya, dia itu tidak mendapatkan kebahagiaan batin karena masih menyimpan luka batin. Yang kemarin Kak Vida bilang, ada mungkin dia masih sakit hati, dia dendam, dia trauma dengan satu kejadian. Trauma itu termasuk juga ya. Oh, termasuk banget. Tapi dia nggak sadar gitu, dia nggak sadar kalau dia ini trauma atau dia ini sakit hati atau dia ini dendam, lalu dia juga tidak mengakui. Nah, gimana cara kita untuk men-scanning diri kita, apakah kita ini masih menyimpan sampah mental? Kemarin kan Kak Vida jelasin sampah mental tuh salah satunya tadi yang aku sebutin ya, ada luka batin, sakit hati, trauma, dendam, dan lain-lain. Bagaimana kita scanning diri kita gitu? Karena kalau seandainya contohnya kayak trauma atau luka batin mungkin masih ke scanning ini, aku trauma sama itu, aku terluka sama dia, itu mungkin masih bisa ke scanning. Tapi kalau sakit hati apalagi sampai dendam, itu kadang ada yang nggak nyadar gitu. Nah, ngedeteksi itu bagaimana? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Gimana caranya men-scanning diri kita sendiri, apakah sebenarnya kita masih menyimpan sampah mental atau enggak? Nah, jadi banyak orang yang memang saking sudah terbiasanya merasakan perasaan-perasaan negatif itu bahkan lebih sering daripada dia merasakan emosi positif ya Kak Ana. Akhirnya dia jadi nggak bisa merasakan lagi kalau ini sebenarnya bukan suatu perasaan yang wajar untuk dia rasakan setiap harinya. Gitu. Nah, jadi ini mungkin agak melenceng sedikit sebelum aku menjawab ke sana, tapi salah satu teknik yang aku ajarkan di sini di webinar aku juga dan di setiap sesi aku. Jadi pertama-tama sebelum kita membersihkan sampah tersebut, aku mengguide mereka untuk memperbesar energi positif itu dulu dengan suatu teknik. Waktu itu kalau kalian ingat di awal ada aku guide untuk ya melihat ke sinar dan sebagainya gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk orang-orang yang sudah terlalu lama terbiasa dengan emosi negatif, aku ingin mengingatkan kembali mereka. Seperti ini loh rasanya ketika kamu merasa damai, ketika kamu merasa bahagia gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa nih berada di energi positif ini, emosi positif ini, kita akan lebih peka ketika kita melihat sebenarnya ada emosi yang bukan emosi positif ini atau emosi negatif. Ya seperti aku sekarang, itu aku udah amat sangat peka sekali, ada sedikit aja emosi yang negatif itu aku langsung berasa gitu kan. Nah, dan aku langsung pengen cepat-cepat merilis itu gitu. Nah, tapi untuk orang yang biasa nih yang belum pernah melakukan ini gitu ya. Jadi saran aku adalah pertama-tama kita harus lebih aware dulu, kita harus lebih menyadari, lebih peka terhadap perasaan apa sih yang paling sering kita rasakan sehari-hari. Apakah kita lebih sering merasa cemas, merasa takut, merasa sedih, merasa bete gitu ya, bad mood, nggak semangat, atau apa sih biasanya perasaan-perasaan yang sering dirasakan itu marah ya kan? Atau kita lebih sering menjalani hari ini dengan wah rasa syukur, dengan semangat, dengan perasaan yang happy, yang tulus keluar dari dalam diri gitu. Jadi pertama kita lihat dulu nih sehari-hari kita itu secara general perasaan kita seperti apa. Ya kalau ternyata lebih banyak atau bahkan nggak usah lebih banyak lah 50-50 gitu. Kadang 50%-nya positif, 50%-nya negatif. Nah, ini berarti tanda-tanda ada sampah mental nih yang harus dibersihkan gitu. Nah, cara kedua, kalau tadi kan secara general sehari-hari. Cara kedua adalah hal-hal yang spesifik. Seperti contohnya, setiap kali saya dikasih masukan nih sama orang, padahal sebenarnya masukannya baik, masukannya konstruktif. Itu langsung
aduh rasanya down banget, bisa sampai berhari-hari kepikiran, aduh iya ya ternyata aku tuh kurang baik, ternyata aku salah, gini-gini gitu. Setiap kali itu terjadi pasti menimbulkan perasaan itu. Nah itu berarti ada suatu sampah mental yang lebih spesifik, yang berarti harus dibersihkan, di-clear gitu. Nah itu tadi cara yang pertama berarti kita lebih peka dengan perasaan kita. Ada juga cara kedua, kita melihat di bidang-bidang kehidupan kita kan pasti kita ada bidang kehidupan beda-beda ya Kak Ana, ada keuangan, ada karir, ada kesehatan, ada hubungan, ada relationship gitu kan. Nah, jadi di setiap bidang kehidupan ini, apakah ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Pasti Kak Ana punya goal. Keuangan Kak Ana itu pengen seperti apa ya, di relationship, di hubungan pengen pasti ada goal itu. Nah, apakah sekarang itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan? Kalau belum sesuai, belum tentu ada sampah mental. Belum tentu juga. Kalau belum sesuai, ada dua kemungkinan. Yang pertama, action-nya kurang, ya. Jadi misalnya kita belum tahu teknik yang betul untuk bisa mencapai keuangan sekian gitu, atau komunikasi kita ke pasangan mungkin kurang baik dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita merasa selama ini aku udah belajar mati-matian loh, aku udah take action, udah berasa melakukan segala sesuatu tapi masih belum mencapai ke sana. Nah, bisa jadi ini ada mental block atau ada salah satu sampah mental tadi yaitu mental block yang akhirnya menghambat kita untuk mencapai ke sana. Gitu, Kak. Kak Vida, dari tadi aku sudah banyak banget bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan aku juga kemarin berdasarkan webinar dengan Kak Vida ya. Mungkin Kak Vida, aku ngerasa perlu ngejelasin webinar Kak Vida itu ada sesi-sesi apa aja, biar mungkin teman-teman yang pengen tahu bisa terbantu gitu Kak. Boleh ya Kak ya? Oh, boleh banget. Oke, jadi webinar aku ada satu, kalau yang aku sebut webinar itu ada satu ya. Jadi webinar aku judulnya adalah Start Your Journey to Emotional Detox. Nah, di webinar ini pastinya aku akan menjelaskan kenapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari mental kita. Nah, bukan hanya kenapa itu penting, tapi bagaimana caranya. Karena banyak orang yang sudah tahu, ya memang tahu kalau itu penting, tapi gimana caranya, itu yang nggak pernah diajarin. Nah, jadi nanti di webinar ini aku akan mengajarkan, bukan hanya mengajarkan, tapi aku juga akan membuat peserta aku merasakan. Jadi teknik aplikasinya seperti apa, nanti aku akan meng-guide mereka untuk merasakan sendiri proses self-healing itu dengan teknik energy clearing yang selama ini sudah aku lakukan ke diri aku sendiri dan juga ke ratusan klien aku. Gitu. Nah, jadi selain webinar, aku juga ada yang namanya group healing event. Jadi kalau webinar ini seperti introduction-nya lah, introduction supaya mereka mengerti dulu, mengenal dulu. Nah, untuk orang-orang yang sudah merasa cocok nih dengan tekniknya, nah jadi aku mempunyai juga group healing event, di mana di group healing event ini kita akan fokus ke satu topik untuk benar-benar kita meng-heal topik tersebut gitu. Jadi untuk group healing event sekarang yang sudah berjalan, yang pertama ada tentang anger, tentang kemarahan. Ya, karena topik ya Kak ya berarti nanti grupnya. Kenapa? Grupnya per topik berarti ya? Grupnya ada topik spesifiknya, betul. Jadi ada kemarahan, ada juga tentang keuangan. Jadi kalau untuk orang-orang yang merasa, aduh, ada blok nih di keuangan, kenapa ya udah kerja keras, tapi kok kayaknya susah banget dapat uang. Nah, itu nanti ada group healing eventnya sendiri. Ada juga tentang shame, tentang perasaan I'm not enough ya. Jadi untuk orang-orang yang sering merasa kurang berharga, kurang percaya diri, kok kayaknya aku kurang begini, kurang begitu. Nah, itu nanti juga ada group healing eventnya sendiri, gitu, Kak. Oke. Berarti nanti ke depan akan banyak grup ini ya, sesuai dengan perasaan ya? Betul, ya. Bukan hanya perasaan ya, tapi topik yang paling sering aku temui dari klien nih. Salah satu contohnya Kak Ana, ini sedang aku buat juga on proses, mohon doanya ya, semoga bisa segera launching. Itu adalah tentang tujuan hidup. Karena banyak banget orang yang datang ke aku dan merasa, aku nih nggak tahu sebenarnya tujuan hidup aku apa gitu kan. Aku nih kerja buat apa sebenarnya nggak tahu gitu Kak. Iya. Iya, benar sih. Iya.
Thank you Kak Vida. Berarti kalau seandainya nih ada dari teman-teman aku, subscriber aku yang pengen tahu tentang lebih detail tentang webinarnya Kak Vida, boleh nggak aku izin untuk naruh link kontaknya mungkin di description box video aku ya Kak Vida ya? Boleh ya? Boleh banget. Iya, nomor WhatsApp-nya kali ya. Iya, link WhatsApp. Boleh banget, iya. Oke. Dan mungkin IG aku juga kali ya. Boleh. Ya. Apa aja deh intinya yang kontak ke tempatnya Kak Vida. Supaya mereka juga nggak kesulitan untuk mencari. Iya. Gitu. Karena kan diadakan online ya, jadi dari mana aja, nggak harus dari Jakarta saja kan, dari mana saja bisa. Oh iya, luar negeri pun juga bisa ya. Di webinar lalu ada yang dari London, dari Singapura, dari Kuala Lumpur ya. Ya aku lihat klien-kliennya Kak Vida dari luar semua ya. Iya. Kan juga ya. Iya, oke, thank you Kak Vida atas informasinya. Jelas sekali dan diskusi hari ini aku ngerasa sesuatu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita bagikan ini bermanfaat. Tapi sebelum terakhir nih, aku ada pertanyaan lagi, Kak Vida. Menurut Kak Vida, pandangan Kak Vida ya, keterkaitan antara perempuan cantik versus dengan perempuan yang mampu menghandle kebahagiaan dalam dirinya. Ya, pandangan Kak Vida tentang itu apa, kayak gitu. Dan mungkin ada pesan khusus untuk perempuan, sebenarnya bukan perempuan aja ya, termasuk laki-laki juga bisa sih di luar sana yang mungkin sedang jatuh bangun, bergelut dengan emosinya, tentunya itu akan sangat menghambat karir, menghambat hubungan dan lain-lain. Mungkin ada poin dari Kak Vida yang bisa memberikan hope buat mereka, mungkin bisa di-share di sini, Kak. Oke. Yang pertama, aku sendiri yakin dan percaya kalau kecantikan itu dari luar dan juga dari dalam ya, Kak Ana. Ya. Dari luar, ya betul lah kita harus menjaga penampilan. Untuk wanita kita harus belajar make up, kita harus merawat diri kita dari luar gitu. Nah, tapi bukan hanya dari luar, kecantikan itu juga bisa terpancar loh dari dalam gitu. Jadi kecantikan terpancar dari dalam itu terlihat dari apa? Mungkin kalau teman-teman pernah punya kenalan orang yang sehari-hari dia murung terus, yang bibirnya ke bawah gitu kan, alisnya mengkerut ke bawah. Mau secantik apapun dia jadi terlihat kurang cantik, kurang menarik gitu kan. Berbeda dengan orang-orang yang memang sehari-hari dia happy, dia selalu tersenyum. Nah, jadi itu salah satu bukti kalau apa yang dirasakan di dalam itu juga terpancar keluar dan bisa membuat orang itu menjadi lebih cantik atau lebih menarik atau tidak. Nah, kemudian bukan hanya dari raut wajah, bukan hanya dari body language, tapi juga dari kata-kata yang terucap. Aku percaya kalau kata-kata yang diucapkan sama seseorang, itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi, untuk kita ya, termasuk aku dulu, ketika dulu aku masih menyimpan banyak sampah emosi, aku pun mengucapkan kata-kata yang lebih negatif gitu. Bukan berarti sekarang udah 100% positif, enggak juga, belum. Tapi dulu aku ingat banget kalau aku posting di Facebook, postingan aku itu nggak enak banget lah dibaca. Aku ngata-ngatain orang. Kapan-kapan aku share ya postingan aku di Facebook dulu sebagai bukti. Aku ngeluh sesuatu, aku ngatain orang gitu kan, bahkan aku nyindir orang, ya ampun gitu kan. Tapi ya itu bukti lah kalau apa yang keluar itu menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya, jadi orang-orang yang dalamnya lebih bersih, ya istilahku bersih dari sampah-sampah mental tersebut, pasti kata-kata yang terucap juga buat orang lebih happy. Kita bisa merasa, wah kalau dekat sama orang ini kita lebih merasa termotivasi, terinspirasi, merasa dimengerti, merasa dicintai gitu kan. Nah, terus cara kita memperlakukan orang lain itu juga akan berpengaruh kalau dalam kita bersih atau kotor. Ya, kalau contoh dalamnya masih kotor dengan sampah emosi, biasanya orang-orang menjadi lebih insecure. Kalau ketemu orang baru, wah, dilihat jelek-jeleknya dulu nih. Ini orang ini bakal nyakitin aku nggak ya, merugikan aku nggak ya? Akhirnya dia jadi insecure, dia memblok diri dia untuk misalnya me-welcome orang baru gitu. Berbeda dengan orang yang sudah lebih bersih, sudah lebih secure, dia akan melihat dulu nih fakta-faktanya gitu, dia akan mengobserve, baru kemudian dia akan melihat apakah orang ini bisa lanjut untuk berteman atau berbisnis atau apa gitu kan Kak Ana ya. Jadi dari apa ya, bukan hanya dari apa yang terlihat,
tapi dari apa yang terucap dan bagaimana kita memperlakukan orang lain itu berpengaruh ya. Dan akhirnya satu package inilah yang menurut aku membuat kita bisa melihat apakah orang ini cantik atau enggak gitu ya. Iya. Nah, terus kalau pertanyaan Kak Ana yang kedua, apa tips dari aku untuk orang-orang, untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih bergumul, masih jatuh bangun gitu, masih merasa wah banyak emosi negatif di dalam diri. Pertama-tama ingat dulu semua orang di dunia ini pasti pernah merasakan emosi negatif. Gitu. Aku yakin nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak pernah merasakan emosi negatif, itu nggak mungkin gitu. Karena itu memang sudah satu package yang Tuhan berikan untuk kita menjalani kehidupan ini, dan semua emosi itu ada maksudnya, ada tujuannya kenapa Tuhan biarkan kita merasakan semua emosi ini gitu. Nah, jadi apa yang dirasakan itu sangat wajar. Jujurlah dengan diri sendiri kalau memang sekarang masih ada emosi-emosi negatif. Nah, karena dari kejujuran itulah akhirnya kita jadi bisa memutuskan nih, apa nih yang akan kita lakukan, next step-nya apa. Kalau kita belum jujur sama diri sendiri, gimana kita mau mencari solusinya, mencari penyelesaiannya gitu kan. Nah, jadi dengan kita jujur, kalau kita masih ada nih emosi negatif ini, itu artinya kita bisa menerima diri kita, bisa menerima emosi negatif ini. Nah, tapi kita menerima emosi negatif yang kita rasakan, bukan berarti kita menjadi korban. Oke, ada perbedaan. Kita menerima emosi negatif kita dengan tujuan untuk kita jadikan kita korban, untuk kita self pity, ya kan memang gue merasa beginilah, emang gue korban abuse, emang gue punya trauma begini, ya wajar lah kalau sekarang gue jadi begini. Nah, bukan untuk kita menjadi korban, tapi justru untuk kita mencari gimana caranya supaya kita bisa keluar dari situasi yang tidak enak ini. Gimana caranya untuk kita bisa membersihkan sampah-sampah emosional ini gitu. Nah, karena seperti yang tadi aku bilang ya, semua orang di dunia ini pastilah merasakan emosi negatif. Ya, karena teman-teman pasti tahu banyak banget orang yang sekarang sukses, menginspirasi luar biasa, itu mereka berawal dari masa-masa yang nggak enak, yang membuat mereka merasakan emosi-emosi negatif yang luar biasa. Anthony Robbins, ya motivator nomor 1 di dunia, itu awalnya adalah korban abuse dari mamahnya sendiri, di mana dia pernah kepalanya ditarik, dijedukin ke tembok, dan kemudian dia diminta untuk minum sabun sama mamahnya yang alkoholik gitu. Bayangkan itu emosi negatifnya sebesar apa dari si Tony Robbins muda. Oprah Winfrey itu korban pelecehan seksual. Ya kan? Nah, tapi akhirnya apa yang membuat orang-orang ini bisa bangkit, bukan hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi dia bahkan bisa membantu orang lain. Ya karena pertama dia menyadari ini suatu yang harus di-heal, kemudian dia mengubah itu bukan sebagai bukan membuat dia menjadi korban, tapi justru gimana nih caranya untuk itu menjadi suatu kekuatan. Ya sama seperti aku sendiri ya Kak Ana, aku juga berawal dari perasaan-perasaan gak enak yang dulu aku rasakan dalam hidup aku, dan akhirnya aku mencari cara untuk aku bisa meng-heal, merilis ini, dan akhirnya itulah yang aku pakai sekarang untuk aku bisa membantu banyak orang. Gitu sih. Jadi dari kejadian buruk, dari emosi yang buruk, kita selalu punya dua pilihan. Apakah kita menjadikan itu alasan untuk kita jadi akhirnya depresi, stres, itu membuat hidup kita nggak happy, bahkan ada banyak orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, atau justru kita memilih untuk menjadikan itu kekuatan, bukan hanya untuk kita bangkit, meng-heal diri kita, menjadikan kita lebih happy, lebih bahagia, tapi juga akhirnya bisa menginspirasi dan membantu orang lain. Gitu sih. Ya, luar biasa. Kak Vida, aku terakhir ada mau satu pertanyaan. Boleh. Untuk mengeluarkan sampah mental yang Kak Vida ajarin ke kita kemarin, itu dilakukan pada saat kita merasa sedih, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau gimana Kak? Kalau untuk orang awam ya, maksudnya untuk orang-orang yang baru pertama kali mempelajari teknik ini, itu saran aku dilakukan setiap kali ada perasaan nggak enak, ada perasaan yang mengganggu gitu.
Nah, tapi untuk orang-orang yang sudah lebih sering melakukan teknik ini seperti aku, itu bahkan aku jadikan rutinitas, Kak, seperti mandi. Kita mandi sehari 2 kali, sama aku pun meng-clear diri aku setiap hari seperti aku mandi gitu sih, Kak. Sehari 2 kali gitu ya? Iya. Ya. Oke, sip, oke. Thank you, Kak Vida. Oke, Kak Vida, dari aku mungkin cukup sangat jelas, sangat membantu. Aku sangat berharap nanti aku akan posting video ini dan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sesuatu yang informatif, yang bermanfaat buat teman-teman, subscriber aku. Oke, jadi terakhir, thank you so much untuk Kak Vida sudah datang dan waktunya. Aku sangat berterima kasih sekali. Nanti untuk teman-teman yang mau ditanyakan, boleh langsung komen aja di bawah. Dan nanti pasti akan dibalas kok sama Kak Vida. Benar ya Kak Vida? Oh, pasti, iya. Ya, dan spesialnya di sesi kali ini untuk webinar Kak Vida yang diadain tanggal 12, nanti linknya akan ditaruh di description box video aku juga, dan kalau untuk kalian yang join pastinya akan dapat diskon. Untuk ada hal-hal yang ditanyakan, nanti kalian boleh langsung WhatsApp ke nomor yang ada di description box atau bisa langsung DM ke Instagramnya Kak Vida. Nanti semuanya akan aku tulis lengkap ke description box video ini. Oke, mungkin itu saja dari aku. Thank you so much Kak Vida. Thank you. Dadah. Bye-bye.